What's up guys, kembali lagi di Dari Tadi Official. Kalau nggak dari tadi, ya dari kemarin. Bertemu lagi dengan saya, Firman. Kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol mengenai 5 rekomendasi saham 5 rekomendasi saham murah, valuasi rendah, PBV di bawah 1. Siapa yang siap borong? Nah, kira-kira di video ini kira-kira saham apa aja guys yang saya lampirkan di sini. Ya, kira-kira apa? Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Kalau misalnya kita mau bahas-bahas tentang saham apa maupun di reksadana apa, kalian bisa jejak komentar yang pasti di kolom komentar guys ya. Kita lanjut ke video. 5 rekomendasi saham murah valuasi rendah, PBV di bawah 1. Oke. Yang pertama ada PT Suparma Tbk. Jadi kalau untuk Suparma Tbk ini bergerak di bidang industri kertas maupun di tisu ya kan, kalau tidak salah ya. Di tisu, nah, seperti ini ada merek Siu, Plenty dan sebagainya. Kurang lebih seperti ini. Jadi di Suparma Tbk ini dia punya marketnya yang kuartal 4 2022 itu 1,64 triliun. Ini PBV-nya 0,80 kali. Kita bisa lihat di sini untuk dividend yield di kuartal 4 dia tidak bagi dividen. Ada beberapa indikator positif di sini. Yang pertama, PBV di bawah angka 1. Otomatis valuasi harganya harga yang cukup murah. Nah, untuk sales dalam kuartal 4 2,36 triliun. Tercatat aset 3,21 triliun. Tentu ini adalah dasar kita untuk memutuskan kira-kira ini cocok nggak sih kita di Suparma. Oke, tadi sudah saya lampirkan gambarnya juga mengenai produknya. Teman-teman kira-kira udah ada yang tahu belum untuk produk dari Suparma sendiri? Ada Siu, ada Plenty, Tisu. Oke, selanjutnya ada Alam Sutra Realty. Nah, Alam Sutra Realty ini memang sempat tren di tahun-tahun sebelumnya itu bergerak di bidang properti, real estate dan juga rumah tinggal. Rumah tinggal kelas kelas menengah ke atas guys ya. Bukan menengah ke bawah tapi ini menengah ke atas. Untuk market cap-nya sendiri 3,16 triliun. Untuk market cap 3,16 triliun. Untuk PBV-nya 0,33, sangat kecil sekali. Jadi bisa ditaksir harga saham Alam Sutra ini termasuk murah juga. Karena kita acuan pada PBV, harga wajar. Nah, di sini kita tidak bicara mengenai teknikal, melainkan kita lihat dari valuasi saham saja. Untuk sales atau penjualan di kuartal 4 2022 sekitar 2,75 triliun. Net profit ada di 106,26 bilion atau miliar. Ini adalah gambaran fundamental dan valuasi Alam Sutra Realty dengan kode ASRI. Seperti ini adalah contoh produknya. Jadi ada beberapa apartemen, rumah tinggal dan juga banyak lagi kontraktor umum juga dia. Untuk selanjutnya ada Gajah Tunggal. Kira-kira teman-teman ada yang tahu produk dari Gajah Tunggal ini apa kira-kira? Ya, betul. Yang jelas bukan bakso guys. Ini yang jelas GT Radial. Ada yang pernah dengar? Nah, GT Radial ini salah satu merek ban terkemuka juga. Sangat banyak diminati, sangat banyak dipakai di pembalap-pembalap di nasional maupun di internasional. Oke, untuk PBV-nya sendiri di 0,31. 0,31 sedikit
lebih kecil dibanding Asri tadi ya guys ya, Alam Sutra. Nah, untuk salesnya itu di 12,75 triliun untuk pendapatannya. Tapi berbanding net profitnya jadi minus. Ini memang kadang-kadang kita perlu cermat dalam memilih suatu emiten. Kita harus cermat dalam membuat suatu keputusan. Untuk market cap Gajah Tunggal sendiri di 2,16 triliun. 2,16 triliun. Nah, cukup kalau dibilang besar sih masih belum terlalu besar ya. Masih inilah second liner. Yang ketiga, selanjutnya ada di Tempo Scan Pacific atau TSPC. Siapa yang kira-kira belum tahu produknya Tempo Scan? Ini sangat sering tampil di televisi nasional. Ya, kalau internasional saya belum pernah lihat karena memang TV saya TV nasional. market cap-nya sendiri 6,25 triliun. Untuk PBV-nya 0,91, hampir mendekati 1. Di kuartal 4 2022 mereka juga mengeluarkan dividen sebesar 1,81. Kecil juga ya, tapi daripada enggak, kita juga buat para pemegang saham Tempo Scan ya harus bersyukur ya ada pembagian dividen yield. Untuk pendapatan 9 triliun, aset 10 triliun, dan net profit 540 miliar atau billion. Nah, seperti ini gambaran fundamental dan valuasinya Tempo Scan. Nah, untuk produk-produk Tempo Scan seperti ini. Nah, ini sangat tidak asing di telinga kita. Ada Bodrek ya, Neuremasil, Oskadon ya. Banyak sekali nih. Hemaviton. Nah, ini sangat-sangat banyak sekali. Ini ketika kita pusing kepala saat budrek-budreknya kepala ya, kita harus minum Bodrek. Kalau nggak gitu Oskadon, Bodreksin, flu dan batuk. Nah, ini sangat banyak sekali produknya. Ada suplemen juga Hemaviton. Ini khususnya biasanya buat para pekerja lapangan, ini sangat diminati untuk Hemaviton. Untuk selanjutnya ada emiten apa guys kira-kira? MDQ Utama. Teman-teman sudah pernah dengar belum emiten ini? Ini memang sangat jarang sekali sih, belum tren di bidangnya. Tapi untuk produknya ini sendiri juga anti mainstream dia. Ini termasuk kategori market cap kecil 473,14 miliar. Yang tadi kan sudah saya sampaikan market cap semuanya ada di triliun. Nah, ini beda. Ini di 473 miliar. Untuk PBV-nya 0,53, setengah dari 1. Lalu untuk dividennya besar dia, 5,35. Ini cocok buat dividen hunter, para pencari dividen. Nah, harganya pun juga termasuk murah. Bisa cek di RTI Bisnis untuk harganya atau di platform lain. Untuk salesnya di 345,91 miliar dan penambahan aset jadi 1 triliun. Net profit di 21,04 miliar. Ini adalah market cap kecil, tapi produknya bukan main-main. Ada yang pernah lihat produknya MDQ Utama? Nah, seperti ini. Nah, ini adalah karbit las. Biasanya dibuat kapal ya, ngelas kapal sih. Korek apabila saya salah bisa dikoreksi ya. MDQ Utama. Kalau MDQ Utama ini kantornya di sebelah rumah saya guys, di daerah Indriyorejo. Ini dekat dengan rumah saya. Saya dulu juga ya sampai sekarang saya juga megang si MDQ Utama. Ini disclaimer on ya guys ya, bukan ajaan membeli maupun ajaan menjual. Jadi di sini kita murni kita sharing ya.
Nah, seperti ini. Nah, kira-kira kalau menurut para penonton saya, apabila ada yang mau di-sharingkan, maksudnya yang masuk di video ini harusnya ini bisa di kolom komentar ya guys ya, bisa di kolom komentar. Kalau saya terbuka, kalau saya di sini terbuka, kita sama-sama belajar, kita sama-sama istilahnya mengupgrade ilmu. Oke, itu tadi dari beberapa emiten, beberapa pilihan saham yang PBV di bawah 1 kali. Jadi valuasi harganya termasuk murah ya. Kita sudah berada di end slide. Nah, end slide artinya slide end. Ya, berarti penghujung slide. Oke, apabila ada tambahan, koreksi maupun kita diskusi bareng bisa jejak-jejak di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa share dari tadi official, support channel ini supaya banyak menebar manfaat ke semuanya. Jangan lupa subscribe. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa, seluruh.